In ahsantum ahsantum li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Ketika kamu itu melakukan keburukan, maka sejatinya kamu itu melakukan keburukan untuk dirimu sendiri. Loh Gus, tapi saya itu kadang berbuat baik terhadap fulan, terhadap si A, si B. Tapi kemudian si A, si B itu membalas kita itu dengan keburukan. Loh, kebaikan yang kita upayakan terhadap orang lain, ini pasti akan kembali kebaikan ke dalam diri kita, walaupun tidak pasti kembali dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi semisal saya baik sama Danu, belum tentu yang membalas kebaikan itu pasti Danu, tapi Allah itu pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu tadi. Saya baik sama Ustadz Sulmet, belum tentu nanti yang balas kebaikan Ustadz Sulmet, tapi bisa jadi Allah itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Sulmet baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Sulmet ke saya ini tadi pasti saya, belum tentu. Makanya kalau panjenengan itu melakukan kebaikan, sudahlah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Yakinlah bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, walaupun tidak dari orang yang kamu perlakukan baik, tapi artinya Allah pasti akan membalasnya. Itu pasti itu. Nah, banyak orang gagal atau kecewa melakukan kebaikan itu karena memiliki ekspektasi, saya baik dengan si A nanti biar balas baik dengan saya. Akhirnya si A tidak balas kebaikan, patah semangat, sudah kecewa, kuciwo, wes kecewa. Wah, saya ini padahal sudah tulus, sudah baik loh Gus, tapi dia malah balas dengan keburukan. Ya udah, saya juga balas keburukan. Wah, ini yang salah. Kita dibaiki oleh saya itu pernah, Ustadz, ini contoh. Saya itu penting punya prinsip. Selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu biasanya kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai-kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah. Mungkin apa itu wes parah ya, ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustadz Sulmet saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Harlah itu kita itu ya ada band dulu marginal itu ke sini, marginal yang tatonya penuh itu loh, Jakarta, band punk itu ke sini. Dan akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu kiai sepuh di istana itu bilang, Yai doakan saya, sudah Gus, gak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah. Kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Sudah, semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah SAW. Man iltamisa ridho Allahi bisakhotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Untuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, wah kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sodakoh di video mungkin, penting kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak riya, sudah, gas saja. Wah kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini karena mungkin dia itu peminum, dia pemabuk, terus dihina. Oh kamu itu sholat saja belum 5 waktu saja belum penuh,
sudah ngaji kayak gitu, wes apa kamu itu dihujat kayak gitu, kemudian sudah nggak ngaji, akhirnya kembali menjadi preman lagi, kembali menjadi peminum lagi, kembali menjadi orang bucin lagi. Ya, bahkan di sini itu ada terlanjur dekat bertahun-tahun, terlanjur bahkan kadang membantu menyekolahkan pasangannya, ternyata takdir Allah berkata lain. Ternyata bukan jodoh dirinya tapi jodoh tetangganya lah. Nah itu biasanya kopiahnya putih. Makanya benar yang dikatakan Ustadz tadi, kita itu nggak usah menunggu-nunggu lah. Sudah kok menunggu banyak apa, gak usah. Man amila amalan kasahullahu ridaahu, kata Rasulullah, man amila amalan kasahullahu ridaahu, in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Barang siapa melakukan sesuatu perbuatan, maka Allah pasti akan membalasnya. Man amila amalan kasahullahu ridaahu, barang siapa melakukan perbuatan pasti Allah akan membalasnya. In khairan fa khairan, ketika yang dilakukannya baik pasti Allah akan membalas baik. Wa in syarran fa syarran, ketika yang dilakukan buruk pasti kembalinya juga buruk. Ya, hidup ini tergantung apa yang kamu tanam lah, gitu loh. Ya, tapi Ustadz tadi juga benar, ini mungkin berkah dari pendahulu-pendahulu saya, guru-guru saya, kakek-kakek saya, ya mungkin seperti itu. Mungkin saya sekarang di mana-mana dimuliakan orang itu ya karena tanaman kebaikan pendahulu-pendahulu saya, kakek-kakek saya. Ya makanya ya Allah, ya mungkin sepanjenengan sekarang menanam kebaikan, bisa jadi nanti yang memetik bukan panjenengan tapi bisa jadi keturunan panjenengan. Ya siapa tahu dari keturunan panjenengan kemudian menjadi ulama-ulama masa depan, kemudian menjadi presiden-presiden masa depan. Itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Makanya jangan pernah menunda bertobat, menunda berbuat baik, menunda bersedekah, apalagi menunda birrul walidain, menunda berbakti kepada orang tua. Ini adalah salah satu kebodohan. Karena di dunia ini kunci termudah mencari ridhonya Allah itu dengan berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Yang masih hidup dengan kita ikuti apa yang beliau kehendaki ataupun apa yang membuat beliau bahagia. Ketika sudah meninggal ya dengan doa-doa yang kita istiqomahkan, memohonkan ampunan terhadap beliau-beliau. Ya semoga hidup kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin keistiqomahan sholawat yang panjenengan baca setiap malam Jumat ini pasti dia akan sia-sia. Panjenengan nanti akan merasakan. Saya itu memiliki prinsip, Ustadz, entah itu jenengan atau siapa, pasti saya itu selalu mengamati ketika ada orang sukses, dia itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Siapapun orang sukses itu pasti, ya pasti. Kayak Pondok An-Nur yang Ustadz mau nyantrikan putra Ustadz di situ itu, pondoknya kan besar, 30 hektar, An-Nur 2 Malang, Guzen. Itu Yai Badruddin itu ayahnya Guzen itu kan keistiqomahan religiusnya baca surat Waqiah itu. Baca surat Waqiah. Istiqomah surat Waqiah. Sekarang pondoknya An-Nur 2 itu 30 hektar. Mulai dari secukupnya, kemudian sampai namanya pondok pesantren wisata. Ombo banget 30 hektar. Yang mau dibuat nyantrikan putranya Ustadz Somad ini loh, punya keistiqomahan salah satunya yang masyhur itu membaca surat Waqiah. Lah kakek saya ya gitu. Salah satu keistiqomahan religiusnya itu nariyah, sholawat nariyah itu kakek saya. Ini Ustadz Fuad ini dulu sering derekkan, ini Cilacap ya, Cilacap. Dulu sering derekkan itu kakek saya nyupiri kakek saya, nyupiri nganter ke rumah ibu saya ini, nyambangi, nyupiri derek nih, man khodama khudima,
Barang siapa yang melayani pasti kelak dia akan dilayani. Lah Ustadz Fuad ini dulu nyupiri kakek saya, sekarang kemana-mana disupiri. Sekarang setahun itu bisa ke Mekah berapa kali Ustadz? 9 bisa ya? 9 bisa ya? 9. Beliau travel kok. Iya, 9 kali sekarang. Dulu pada waktu mondok ya katanya biasa-biasa saja gitu. Tapi tanamannya mungkin Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini mungkin beliau ikhlas ketika nganter Mbak Yai, ikhlas. Lah anak-anak sekarang coba disuruh, kalau nggak dikasih uang mana mau berangkat. Iya, disuruh orang tuanya ya gak gelem. Tapi nek sing nyuruh yang ngono ya ombak gede tak serbangi. Gunung jeblok dijelungupi. Ya itu. Ya karena kena faktor penyakit tolol itu tadi. Ya gitu. Yai Fuad ini cerita sendiri dulu. Sekarang 9 kali biasa. Beliau umroh, haji hampir setiap tahun. Ustadz Fuad ini, Yai Fuad ini. Dulu nyantri, supir biasa. Tapi ikhlas. Nek koyo Yadi supirku kae yo mbuh. Nek Yadi kae yo mbuh karek ikhlas apa ora ngono lho gitu. Ya jadi kayak gitu. Terus Yai Ali Ashari yang sekarang wakil Yayasan Unisma yang sampai pernah ngaji di mana Jerman, Inggris, London, alumninya kakek saya. Dulu waktu mondok katanya juga nggak punya apa-apa, cuma pernah keberkahan, pernah dikasih sama Mbak Yaibat. Mbak Yai Zubair Abdul Ghafur itu pernah dikasih pisang bekasnya beliau. Dan sekarang semisal saya makan, kamu tak kasih bekas, muntah-muntah kamu. Jadi pernah dikasih pisang bekasnya Mbak Yaibat, suruh makan, dipangan. Tapi kalau orang sekarang, wah anak saya kok dikasih sisa. Nah itu, padahal itu berkahnya full itu. Saya itu dulu, beneran, saya itu dulu kalau di pondok, saya selalu rebutan bekas guru saya. Jadi ini beneran. Jadi kalau guru saya ngajar di kelas itu kan mesti ada teh. Yang buatin biasanya bendahara atau ketua kelas. Nah saya itu berusaha kalau guru saya sudah mau pergi, nah ini serayan sampai kok dihabisin teman saya. Wah aku waplai pok didum barokah. Dan alhamdulillah sekarang ya hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya dicukupi. Walaupun saya itu tidak sekaya Ustadz Solmed, tapi alhamdulillah cukup lah. Cukup, saya istri satu juga cukup. Cukup banget. Aman anak nambah siap. Pokoknya sing ngomong ya enek. Alhamdulillah ya Allah, ini luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita juga dapat berkah ilmu beliau, keistiqomahan beliau. Tapi yang paling penting dari semua kesuksesan seseorang, jangan kamu lihat hasilnya saja. Dan alhamdulillah yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh. Bahkan beliau bilang bahwasanya jauh-jauh dari Jakarta, tujuannya hanya ke sini, bahkan nanti setelah ke sini mau langsung kembali ke Jakarta lagi karena besok-besok itu ada jadwal dakwah. Beliau adalah Ustadz Solmed. Dan beliau tidak sendirian, beliau hadir pada malam hari ini di sini bersama istri beliau, istri tercinta beliau. Wah, pernah lihat Ustadz Solmed? Pernah? Di mana? TV di Indosiar. Dan saya padahal saya nggak tahu ini tadi, tiba-tiba dikabari kakak saya Gus Dalhar bilang ada Ustadz Solmed. Oh ternyata Ustadz yang ada di TV itu. Kalau Gus Idam itu kan hanya ada di TikTok. Lah, tapi kalau Ustadz Solmed ini di TV, di Indosiar. Wah luar biasa. Semoga Ustadz Solmed ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam dakwahnya semoga beliau senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga
para jamaah yang mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Neng sudah datang ke sini. Bahkan saya tadi Ustadz Solmed ini padahal aslinya Sumatera mana ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya Utara. Istri beliau Betawi. Nah, tadi istri beliau itu tak tanya paham bahasa Jawa nih, nggak paham. Nggak paham, tapi mau datang ke desa kayak gini, bahkan tadi waktu keliling itu Masya Allah luar biasa. Tapi jamaah juga banyak yang kenal tadi Ustadz Solmed. Aku maduke gejulukan apa aku? Ustadz apa aku? Lah ya, saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kaya Ustadz Solmed daripada saya. Wah ini luar biasa, Ustadz Solmed ini kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama, padahal saya itu grosir. Kata Ustadz Solmed, oh iya Gus, agen malahan. Di grosir, alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah dan membawa barokah. Ya Allah, luar biasa. Beliau putranya itu mondok di Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang. Gus Zen yang pernah bikin puisi di sini itu loh. Gus Zen yang agak gemuk, itu mondok di sana. Nah ini tadi langsung ke sini sama Ustadz Zamroni. Masya Allah luar biasa. Ustadz Solmed, kok kenal aku ya Ustadz Solmed ya? Padahal kita belum masuk TV kita. Dan saya memang nggak bisa, kalau ditawarin TV saya nggak bisa, sulit, bingung mau bahasa Indonesia itu sulit saya itu, karena terbiasa bahasa Inggris. Saya pernah Ramadan itu diajak syuting sama JTV itu. Dimeniti, kalau di TV itu dimeniti berapa menit harus selesai. Waduh, ngaji kayak dikejar jam, sulit ya. Wes bare ya. Karena nggak telaten, karena kita terbiasa. Ini ya kalau malam Jumat pakai baju putih kelihatan soleh kayak gini. Ini tadi kalau di rumah kelihatan garangan semua. Lah Ustadz Solmed bingung tadi, garangan itu apa Gus? Garangan itu apa? Bingung Ustadz Solmed nih. Makhluk astral. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua keberkahan kehadiran beliau ini membawa barokah untuk kita semua. Semoga kita ketularan suksesnya beliau, istiqomahnya beliau ini. Alhamdulillah. Ini nanti izin ketularan apa? Wah, katanya ketularan bojone sing ayu jadi. Maksudnya biar ketularan istri cantik katanya. Tahu aja matanya ini. Kalau doa di majelis ini itu sangat mustajabah karena banyak orang susah di sini. Jadi doanya mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah. Doanya orang teraniaya, orang susah itu kan mustajabah. Walau kafiron, walaupun itu orang kafir. Nah, di sini kalau malam Jumat ini nggak ada orang kafir, adanya Islam KTP. Alhamdulillah. Pun